Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kuliah rekayasa rantai pasok akan membahas pricing and revenue management in a supply chain. Seperti biasa, di awal saya akan sampaikan terkait dengan learning objective. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran pertama memahami peran revenue management dalam rantai pasok, kemudian mengidentifikasi kondisi di mana taktik atau strategi pengelolaan pendapatan atau revenue management bisa berlangsung efektif, kemudian menjelaskan trade-off yang bisa terjadi dan harus dipertimbangkan pada saat membuat keputusan revenue management. Ya, yang pertama kita bahas terkait dengan peran dari pricing atau penentuan harga dan revenue management di supply chain. Revenue management adalah penetapan atau penentuan harga untuk meningkatkan keuntungan yang dapat dihasilkan dari keterbatasan pasokan dari aset dalam rantai pasok. Pasokan ini ada dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama adalah kapasitas dan yang kedua adalah persediaan. Berarti tujuannya adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan secara maksimal gitu ya pengelolaan pendapatan ini dengan batasan yang ada, yaitu batasan aset yang ada terkait dengan kapasitas dan persediaan. Manajemen revenue atau manajemen pendapatan ini juga bisa didefinisikan sebagai penetapan harga yang berbeda-beda berdasarkan segmen konsumen, berdasarkan juga waktu dari penetapannya, berdasarkan dari ketersediaan produk ataupun ketersediaan kapasitas, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan rantai pasok. Revenue management memiliki dampak yang signifikan pada kenaikan profitabilitas dari rantai pasok ketika satu atau lebih dari keempat kondisi berikut ini terjadi. Yang pertama adalah adanya harga produk yang bervariasi untuk di setiap segmen yang berbeda. Contohnya sepeda motor itu kan harga produknya berbeda-beda, misalkan untuk segmen sepeda motor umum gitu yang kecil, kemudian yang besar, cc besar, kemudian ada juga yang untuk adventurer gitu ya, kemudian sport. Nah, ini kan segmen yang berbeda, harganya pasti berbeda. Kemudian untuk pesawat terbang, ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif. Kemudian kondisi yang kedua adalah produk yang mudah mengalami kerusakan atau yang tidak awet sehingga nantinya menghasilkan sampah atau limbah produk tersebut. Contohnya misalkan sayuran, buah-buahan, fashion gitu ya. Fashion itu bukan mudah rusak tetapi tidak awet dalam artian dengan berjalannya waktu gitu ya, fashion itu akan out of date dan kemudian harga juga akan turun. Kemudian yang ketiga adalah permintaan berpola musiman, gitu ya, atau dan memiliki peak puncak, gitu ya, memiliki puncak. Contohnya misalkan seperti musiman di sini jas hujan, payung, gitu ya, permintaan akan meningkat di musim hujan, ataupun misalkan hotel weekday sama weekend pasti permintaannya berbeda. Kondisi yang keempat adalah produk ini dijual dalam jumlah besar ataupun dalam bulk ataupun pada spot market. Ini perbedaannya adalah kalau dalam yang dijual dalam bulk itu adalah dijual dalam jumlah besar dengan jumlah yang tetap untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan spot market itu adalah hanya untuk jangka pendek, kemudian jumlahnya bisa berubah-ubah, fleksibel, sehingga biasanya harga produk di dalam pemesan kuantitas bulk dengan yang spot market ini lebih mahal yang spot market. Oke.
Dari keempat kondisi itu, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan penetapan harga dan revenue management untuk segmen konsumen yang banyak. Perbedaan harga itu dapat meningkatkan total profit untuk perusahaan. Cuman di sini nanti dalam prakteknya ada dua masalah mendasar yang harus bisa ditangani oleh perusahaan. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan dapat membedakan antara dua segmen dan menyusun atau menetapkan harga untuk tiap segmen, sehingga misalkan satu segmen itu nantinya konsumen akan membayar lebih tinggi dibandingkan segmen-segmen yang lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan dapat mengontrol permintaan sehingga segmen yang membayar lebih rendah itu tidak menghabiskan seluruh alokasi aset dari rantai pasok, berarti tidak menghabiskan misalkan menghabiskan kapasitas ataupun menghabiskan persediaan yang ada. Sebagai ilustrasi awal adalah misalkan dalam grafik berikut ini ada menggambarkan hubungan antara demand dan harga. Ini adalah grafik demand, di mana grafik ini fungsinya ini D sama dengan 10.000 dikurangi 2.000 P. Kemudian untuk pengiriman bisa digunakan 6 truk dengan pengeluaran bulanannya adalah $1.500. Nah, di sini perusahaan ini kita lihat baru untuk satu segmen dulu. Berarti perusahaan jika dia menetapkan harga $2, maka demandnya adalah 6.000. Kalau menetapkan harga $3 adalah demandnya sekitar 4.000. Semakin tinggi demandnya semakin rendah. Pertanyaannya adalah berapa titik yang optimal yang bisa menghasilkan total pendapatan yang paling maksimal. Nah, contoh di sini sebenarnya dengan kasus seperti ini kita bisa kemudian menggunakan diferensiasi tingkat pertama, gitu ya, untuk mencari titik optimalnya. Tapi di sini dengan menggunakan pendekatan tersebut sudah didapat. Contohnya di sini harga yang optimal yang menghasilkan total revenue yang paling tinggi adalah di harga $2,5, yaitu demandnya 5.000, di mana total revenue-nya adalah $12.500. Ya. Kalau ini harga 2,5 gitu kan, berarti ini 5.000, berarti D-nya 5.000 dikalikan 2,5, $12.500. Ini untuk satu segmen. Nah, sedangkan pada kondisi yang sebenarnya, kalau misalkan gitu ya, segmen ini bisa dibagi dua, contohnya misalkan contoh dengan harga $2 itu demand itu 6.000. Contoh misalkan bagaimana kalau segmen ini dibagi dua gitu ya. Ada dua segmen di mana satu harga rendah, satu harga tinggi yang masing-masing demandnya sekitar 3.000. Nah, kita bisa lihat di gambar grafik berikut ini. Ya. Contohnya di sini untuk $3,5, harga $3,5, demandnya adalah 3.000. Kemudian untuk harga 2.000 di sini adalah untuk 3.000 yang berikutnya atau 3.000 demand yang lain. Dengan dibagi dua segmen seperti ini, coba kita hitung total revenue yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dengan di sini kan total demand-nya adalah 6.000. Ya. Dibandingkan kalau misalkan dengan kasus yang sebelumnya, ini total demand misalkan juga 6.000, berarti untuk harga 2.000 gitu ya. Untuk harga $2. Kalau untuk harga yang $2, ini berarti kan kalau harga $2 berarti revenue-nya adalah 4, berarti 6.000 dikali 2 berarti 12.000. Revenue-nya adalah 12.000. Sekarang coba kita bandingkan dengan dua segmen. Yang pertama adalah di sini 3,5. Kalau 3,5 dengan kurva demand yang sama, gitu ya, berarti diperoleh
adalah demand-nya 3.000. Kemudian untuk yang $2 gitu ya, ini 6.000, berarti 3.000 yang segmen yang lain. Sekarang kita total untuk harga $2 dengan demand 3.000, berarti kan revenue-nya 6.000. Kemudian untuk harga 3,5, demand 3.000 berarti 10.500. Berarti total adalah 6.000 ditambah 10.500 menjadi $16.500. Nah, kalau dibandingkan dengan kasus yang sebelumnya, jika perusahaan hanya menjual sebesar $2 ya, dengan demand 6.000, dia revenue-nya hanya $12.000 ya. Sedangkan kalau dibandingkan juga dengan yang optimal, dengan harga 2,5 tadi, harga 2,5 kemudian demand 5.000, perusahaan juga revenue hanya $12.500. Berarti dengan dibagi dua segmen seperti ini, gitu ya, masing-masing di sini adalah 3.000 untuk masing-masing segmen harga, perusahaan bisa memaksimalkan revenue-nya. Nah, tentunya adalah bukan kemudian hanya membagi satu jenis tipe barang yang sama kemudian dibagi dua segmen gitu ya. Pasti perusahaan harus mengembangkan gitu ya varian produk yang memiliki nilai yang memang berbeda dengan antara dua segmen ini memiliki nilai yang berbeda. Nah, kemudian ini ilustrasinya, tetapi pada kondisi yang sebenarnya tantangannya bagi perusahaan adalah gitu ya, bagaimana perusahaan harus bisa menetapkan harga yang dikenakan untuk setiap segmen. Dan bagaimana cara mengalokasikan kapasitas yang terbatas kalau misalkan ada batasan kapasitas gitu ya, antar atau setiap segmennya. Nah, yang pertama ini adalah terkait dengan berapa harga yang harus dikenakan setiap segmen jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Di sini yang pertama ini kita belum membahas terkait dengan batasan kapasitas. Sedangkan yang kedua ini adalah sudah membahas dengan adanya batasan kapasitas. Dengan tanpa ada batasan kapasitas, di sini diasumsikan ada I segmen, gitu ya. Dengan menggunakan demand curve adalah DI sama dengan AI minus BI kali PI, maka supplier dapat memaksimalkan, ini adalah profitnya, berarti ini P dikurangi C, ini profit dikalikan dengan demand-nya. Sehingga optimal price kita bisa menggunakan diferensiasi tingkat pertama sama dengan 0. Itu adalah optimal price-nya adalah sama dengan PI sama dengan AI per 2 BI ditambah C per 2. Nah, jika kemudian ada batasan kapasitas sejumlah Q, maka kita menggunakan formulasi sebagai berikut, di mana ada batasan di sini. Sedangkan kalau untuk kasus ini karena tidak ada batasan, ya tidak ada fungsi batasan. Kemudian untuk kasus ada batasan, maka di sini ini maksimasi profit, di mana ini adalah profitnya. Untuk total untuk semua segmen, yaitu segmen I 1 sampai dengan K, dengan fungsi batasan di sini adalah ini total demand untuk masing-masing segmen, gitu ya. Ini total demand semua segmen harus lebih kecil sama dengan kapasitas. Di mana demand untuk semua segmen atau setiap segmen adalah harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan kasus 2 ini untuk dua permasalahan atau dua pertanyaan tadi terkait dengan berapa harga yang dikenakan untuk setiap segmen dan bagaimana cara mengalokasikan kapasitas gitu, jika ada batasan kapasitas, ini sudah terselesaikan. Kemudian kita lanjut ke contoh kasusnya. Ini adalah yang tanpa batasan kapasitas gitu ya. Misalkan untuk D1 fungsinya sebagai berikut, D2 adalah sebagai berikut. Ini harusnya P2 ya. Price untuk segmen 2. C atau ongkos produksinya adalah $10 sehingga P1 kita bisa hitung dengan rumus yang seperti sebelumnya itu didapatkan $130. Untuk P2 $67,5. Sehingga
D1, D2 kita bisa hitung, D1 2.400, D2 2.300, sehingga menghasilkan total profit. Gitu ya. Ini adalah revenue, kemudian dikurangi cost. Ini adalah total profitnya. Nah, sehingga kalau kita misalkan bandingkan, gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan, tiap segmen itu harganya sama dengan tadi yang sebelumnya adalah harganya berbeda, kita bandingkan, ini harga sama, sehingga formulasi atau equation untuk profitnya adalah sebagai berikut, P minus 10 dikalikan ini demand, sehingga optimal price-nya adalah sebagai berikut. Optimal price-nya adalah 88,33 untuk kedua segmen. Sehingga untuk demand masing-masing segmen sebagai berikut, gitu ya. Nah, berikutnya kita hitung total profitnya. Ini adalah profit. Ini adalah ya, ini adalah harga, gitu ya, price-nya dikalikan, kemudian ini adalah demand-nya, demand total ini, sehingga menghasilkan total profit 368. Nah, ini 368.000 sekian. Nah, ini lebih kecil dibandingkan kalau perusahaan mengenakan harga yang berbeda untuk tiap segmen. Berikutnya, bagaimana jika ada batasan kapasitas, gitu ya. Kita menggunakan contoh yang sama dengan Q adalah 4.000, dengan fungsi demand yang sama, kita hitung adalah maksimasi profitnya. Gitu ya. Ini untuk maksimasi profit segmen 1, maksimasi profit untuk segmen 2, batasannya adalah total demand itu tidak boleh melebihi kapasitas. Dan setiap demand harus lebih besar sama dengan 0. Dengan menggunakan Excel solver, kita bisa hitung, gitu ya. Untuk masing-masing sel kita ketikkan aja formulasi sebagai berikut. Tuh. Kemudian untuk sel untuk maksimasi adalah ini, maksimasi profit. Kemudian untuk yang changing selnya adalah di price. Ini yang berubah. Nah, sehingga nanti pada saat di running ini akan berubah sampai kemudian menemukan harga price yang optimal untuk profit yang maksimal. Berikutnya adalah mengalokasikan kapasitas ke setiap segmen dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Dalam kasus ini ada basic trade-off, gitu ya, antara basic trade-off yang harus dipertimbangkan oleh pemasok, gitu, dengan adanya batasan kapasitas, yaitu antara memenuhi pesanan dari pembeli segmen rendah, segmen bawah, atau menunggu pembeli dengan segmen atas. Nah, dua risiko yang terjadi dalam atau yang muncul dalam situasi seperti ini dikenal, yang pertama adalah istilah spoilage dan yang kedua adalah spill. Nah, untuk spoilage ini terjadi pada saat kapasitas yang disediakan untuk segmen atas atau segmen harga tinggi itu terbuang percuma karena jumlah permintaannya kurang dari alokasi kapasitas. Sedangkan untuk spill ini terjadi jika pembeli dari segmen bawah, gitu ya, atau pembeli dari segmen atas harus ditolak karena kapasitas telah habis dialokasikan untuk pembeli segmen bawah. Kemudian tantangannya adalah perusahaan diminta untuk menentukan, gitu kan, nantinya alokasi kapasitas di mana bisa memaksimalkan revenue. Ya, jangan sampai kemudian misalkan alokasi ini tidak seimbang. Contoh misalkan dialokasikan untuk mengejar revenue ya hampir 100% untuk segmen atas, padahal demand-nya tidak sebanyak itu, sehingga kemudian akhirnya lebih banyak kapasitas itu kosong. Jangan sampai terjadi seperti itu. Atau sebaliknya, gitu ya. Karena tidak ada batasan alokasi kapasitas, kemudian karena yang duluan pesen dan
jumlahnya banyak itu adalah segmen bawah, kemudian segmen bawah dipenuhi dulu. Pada saat kemudian ada order dari segmen atas, perusahaan sudah kehabisan kapasitas. Nah, untuk mengalokasikan kapasitas tersebut, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Misalkan di sini diketahui ini ada PL, ini adalah harga untuk segmen bawah, PH ini adalah harga untuk segmen atas. Asumsinya adalah demand berdistribusi normal dengan rata-rata DH. Ya, ini rata-rata demand untuk segmen atas. Kemudian deviasi standar demand untuk segmen atas adalah sigma H. Dan jika alokasi kapasitas untuk segmen atas itu adalah CH, ini alokasinya, maka expected marginal revenue dapat dihitung dengan menggunakan ini, yaitu sama dengan probabilitas demand untuk segmen atas lebih besar dari CH. CH ini tadi adalah alokasi kapasitasnya untuk segmen atas, dikalikan dengan harga atau price H. Sehingga di sini untuk probabilitas demand untuk segmen atas lebih dari CH itu sama dengan PL dibagi PH. Atau dengan kata lain, kalau kita ini masukkan di sini berarti expected marginal revenue itu adalah sama dengan PL. Berikutnya adalah untuk menghitung kapasitas, alokasi kapasitas untuk segmen atas, itu bisa menggunakan pendekatan equation yang di bab 13, yaitu fungsi normal inverse 1 minus PL dibagi PH, kemudian dengan mu-nya adalah DH dan sigma-nya adalah sigma H. Kalau kita menggunakan contoh kasus berikut, jika diketahui price A itu adalah $3,5, price B-nya adalah $2, terus kemudian min demand-nya untuk segmen A adalah 3.000, standar deviasi untuk segmen A adalah 1.000. Ini yang diketahui adalah hanya demand dari segmen salah satu segmen aja, di mana di sini adalah yang penting adalah demand dari segmen yang atas karena itu menghasilkan revenue yang tinggi. Sehingga di sini bisa dihitung untuk alokasi kapasitas A adalah menggunakan rumus yang sebelumnya itu. Kemudian ini diperoleh 2.820. Ini adalah alokasi kapasitas untuk yang segmen A. Kemudian, nah, jika konsumen mau membayar lebih mahal, tentunya harus ditambah kapasitasnya. Gitu ya, ditambah alokasi kapasitas untuk segmen A. Oke, itu adalah mengalokasikan kapasitas untuk di beberapa segmen. Penggunaan revenue management ini bisa cukup efektif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan layanan khususnya untuk segmen atas, gitu ya, segmen dengan harga yang lebih tinggi. Nah, tentunya perusahaan harus membuat versi yang berbeda untuk target segmen yang berbeda, ya, sehingga nantinya dia bisa membedakan segmen itu dengan harga yang berbeda dan juga nantinya dengan alokasi kapasitas yang berbeda. Karena itu untuk mendukung strategi ini, gitu ya, tentunya harga untuk tiap segmen harus didasarkan pada value yang ingin diberikan ke konsumen di segmen tersebut. Kemudian gunakan harga yang berbeda untuk setiap segmen dan lakukan forecast untuk setiap segmen. Tapi tolong Anda ketahui juga adalah kalau segmen itu terlalu banyak, kemudian kita melakukan forecast setiap segmen, maka setiap segmen pasti hasil forecast-nya ada error forecast. Contoh misalkan kalau forecast segmennya ada 10, berarti masing-masing
segmen itu ada error. Dan setiap error ini tentunya perlu apa? Kalau kita kembali lagi ke bahasan safety inventory, gitu ya, error dari peramalan ataupun deviasi demand itu perlu untuk availability kita tetap tinggi, perlu kemudian disediakan safety inventory. Bayangkan kalau ada 10 segmen, berarti ada safety inventory 10. Sehingga untuk penentuan segmen ini jumlahnya berapa, sebaiknya jangan terlalu banyak. Gitu ya. Karena kalau terlalu banyak, berarti untuk masing-masing segmen Anda melakukan forecast, berarti untuk menjaga availability, kita perlu menyediakan juga yang namanya safety inventory. Tetapi solusi yang lain adalah sebenarnya bisa juga kemudian, gitu ya, karena ada yang bahasan sebelumnya terkait dengan product commonality, gitu ya. Ya produk itu boleh saja bervariasi, gitu ya, tetapi kan ada produk pokoknya, dan kemudian nanti juga menggunakan strategi postponement, gitu ya. Berarti produk inti itu bisa diagregat, berarti forecast itu agregat sampai kemudian mendekati point of sale-nya, baru kemudian di forecast untuk masing-masing segmen. Nah, ini juga bisa kemudian sebagai solusi, gitu ya. Solusi kalau misalkan perusahaan memiliki banyak segmen. Kemudian yang kedua adalah penentuan harga dan revenue management untuk perishable aset, aset yang mudah rusak, aset yang mudah busuk, gitu ya, ataupun harga nilainya itu selalu berkurang, selalu hilang dengan seiring berjalannya waktu. Ada dua pendekatan dasar yang bisa diambil perusahaan, yaitu tentunya melakukan perbedaan harga secara dinamis dari waktu ke waktu untuk memaksimalkan pendapatan. Berarti untuk misalkan di awal periode itu harganya paling tinggi, kemudian periode berikutnya turun, periode berikutnya turun, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah menjual lebih dari aset tersebut, maksudnya lebih tinggi dari kapasitas ataupun persediaan yang tersedia, lebih tinggi dari aset supply chain yang tersedia, yaitu kapasitas dan persediaan, untuk memperhitungkan adanya pembatalan dari konsumen. Untuk variasi harga yang berbeda, kita kenal istilah namanya, yaitu ini dynamic pricing. Di sini di dynamic pricing, pemilik aset ini sebaiknya bisa mengestimasi, gitu ya, nilai aset dari waktu ke waktu, dan kemudian juga memforecast impact harga terhadap permintaan konsumen secara efektif. Nah, kemudian bagaimana kita untuk menentukan harga yang berbeda berdasarkan perubahan waktu atau dynamic pricing? Kita bisa formulasikan sebagai berikut. Misalkan Q ini adalah quantity atau capacity, K ini adalah number of period, demand untuk periode I diasumsikan ini linear dengan slope negatif, yaitu DI sama dengan AI minus BI kali BI. Nah, fungsi objektifnya adalah maksimasi, kalau di sini maksimasi revenue, bukan maksimasi profit, ya. Ini P dikalikan demand. Kemudian fungsi batasan ini total semua demand tidak boleh melebihi Q. Kemudian untuk semua demand harus lebih besar sama dengan 0. Differential pricing ini cukup efektif untuk produk perishable, gitu ya, di mana ini bisa meningkatkan tingkat ketersediaan produk bagi konsumen yang bersedia membayar dengan full price, dan akan memberikan keuntungan, kenaikan total keuntungan bagi retailer.
Dengan menggunakan formulasi yang sebelumnya gitu ya, misalkan diketahui kita ingin menentukan gitu ya dynamic pricing untuk tiap-tiap periode waktu itu bagaimana. Ini contohnya misalkan D1 adalah fungsinya sebagai berikut, D2 ini, D3 ini, kemudian kita maksimasikan revenue gitu ya untuk segmen 1, bukan segmen, untuk periode 1, periode 2, periode 3. Kemudian batasannya adalah untuk setiap demand ini di total harus tidak boleh melebihi kapasitas. Kemudian untuk setiap demandnya, ya, untuk setiap demand tiap periode ini adalah lebih besar sama dengan 0. Dengan menggunakan Excel Solver kita bisa selesaikan kasus di atas adalah sebagai berikut. Kapasitasnya 400 gitu ya. Kemudian untuk tiap sel formula Anda bisa ketikkan seperti ini. Kemudian seperti biasa untuk objective function-nya adalah selnya adalah total revenue ini. Kemudian untuk changing cell-nya adalah di set untuk yang price. Ya, sehingga pada saat nanti di running price ini akan berubah untuk memilih untuk menentukan price yang optimal yang menghasilkan maksimal revenue, maksimum revenue. Oke, di sini kita peroleh ini masing-masing harga untuk per periodenya. Berarti di sini untuk periode awal adalah mahal, kemudian semakin menurun gitu ya. Sehingga dengan skema seperti ini menghasilkan total revenue 51.697 dolar. Nah, berikutnya kita bandingkan kalau misalkan harganya itu tetap gitu ya. Untuk setiap periode ini. Nah, terus bagaimana? Ya sama kita karena tetap gitu ya. Karena tetap di sini adalah ini diketikkan seperti ini gitu ya. B6 ini sama dengan misalkan di sini ya. B5, B6, B7 ini sama gitu ya. Nanti selnya kan bisa dihubungkan sama dengan. Gitu. Nah, kemudian dengan formulasi matematis dari slide yang sebelumnya, itu kemudian kita running, maka kemudian nanti dihasilkan dihasilkan hasil seperti ini, gitu ya. Nanti demandnya sebagai berikut, kemudian ini adalah total revenue-nya. Nah, cuman di sini kita bisa lihat gitu ya, dengan harga yang tetap untuk semua periode, total revenue-nya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kasus yang sebelumnya. Ya, kalau yang berbeda-beda gitu ya, ini total revenue-nya ada 51.600, kalau ini hanya 48.700 sekian. Berikutnya adalah kita coba menghitung ya, menghitung kemudian berapa kalau misalkan gitu ya retailer ingin membeli ke supplier gitu, membelinya di awal periode gitu ya, hanya sekali beli untuk misalkan keseluruhan bulan atau keseluruhan periode yaitu selama 3 bulan ini yang bisa memaksimalkan profit. Nah, dia harus pesan berapa? Nah, kita bisa hitung gitu ya dengan asumsi di sini adalah cost-nya adalah $100 dengan fungsi demand yang sama dengan kasus sebelumnya. Di sini kita lakukan maksimasi profit gitu ya. Di sini sama, ini total revenue-nya kemudian dikurangi cost, berarti kan ini maksimasi profit. Kemudian batasannya adalah total demand-nya tidak boleh melebihi kapasitas, kemudian setiap demand ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, nantinya yang ingin kita hitung adalah key ini, gitu ya, dan juga P, gitu ya. P ini kan P sama key ini adalah variabel keputusannya. Nah, nanti kita bisa peroleh di sini.
seperti tadi, kalau kita selesaikan menggunakan Excel solver, gitu ya, berarti untuk yang nilai sel maksimasi adalah sel untuk profit, gitu ya, berarti sel D9 ini. Kemudian untuk changing value atau changing cell-nya adalah price. Ya, ini nanti yang akan berbeda, dan juga kapasitas, gitu ya. Nah, oke. Sehingga pada saat setelah running gitu, ini nanti akan diperoleh gitu ya, kuantitas yang harus dibeli retailer di awal periode itu adalah 245. Kemudian kasus berikutnya ya, untuk masih sama untuk aset yang mudah rusak atau tidak awet, kita bahas juga strategi overbooking. Di overbooking ini ada sebuah basic trade-off, yaitu perusahaan akan dihadapkan pada dua kemungkinan, gitu ya. Dimana yang pertama adalah perusahaan akan mempunyai wasted capacity karena adanya cancellation yang berlebih atau pembatalan yang berlebih, atau kemudian dia akan mengalami shortage dari kapasitas karena apa? Juga adanya pembatalan. Pembatalan di sini berbeda dengan yang pembatalan pertama, maksudnya adalah kalau yang kedua pada saat kapasitas sudah penuh, gitu ya, kemudian ada order, kan terjadi shortage. Nah, di sini maksudnya ada terjadi pembatalan, terjadi lost sales, gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi lost sales, makanya kemudian ada backup, gitu ya. Untuk mengantisipasi itu ada backup, yaitu di mana ada cadangan, dan biasanya backup cost ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga jualnya, gitu ya, ke konsumen. Nah, sehingga nanti bisa diformulasikan di sini, kita bisa hitung untuk marginal cost of having wasted capacity itu adalah CW sama dengan P kurangi C. Berarti di sini ada kapasitas yang nganggur sehingga perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh profit sekian. Sedangkan yang kedua adalah marginal cost of having a capacity shortage, gitu ya, kekurangan kapasitas. Ada order yang tidak terlayani. Di sini adalah CS, di mana B kurangi P. Ini adalah marginal cost-nya. Kemudian, jika diketahui distribusi of cancellation ini normal dengan min mu C dan standar deviasi sigma C, maka kita bisa hitung untuk S bintang, gitu ya. S bintang ini terkait dengan untuk menghitung distribusi pembatalannya, yaitu probabilitas cancellation lebih kecil sama dengan O bintang. O bintang ini adalah overbooking optimal, dan ini bisa dihitung didekati dengan rumus yang ada juga di bab 13, gitu ya. Ini adalah CW dibagi CW ditambah CS. Seperti yang di bab 13, itu untuk menghitung CSL bintang itu ada CU dibagi CU ditambah CO, gitu. Sehingga untuk overbooking optimal kita bisa hitung dengan menggunakan rumus fungsi normal inverse dari distribusi normal, yaitu S bintang, mu C, dan sigma C. Nah, ini kalau kondisinya adalah mu C dan sigma C ini diketahui dengan jelas. Bagaimana kalau misalkan mu C dan sigma C ini tidak diketahui secara jelas, tetapi hanya diketahui dari sebuah fungsi. Contohnya adalah seperti ini. Diketahui mu C itu adalah mu dikalikan dengan L ditambah O, gitu ya. L tambah O ini adalah, L ini adalah kapasitas, dan O ini adalah jumlah overbookingnya. Sedangkan untuk yang standar deviasi juga sama, sigma dikalikan L ditambah O. Nah, pada saat hanya diketahui fungsi seperti ini, maka kemudian kita bisa rumuskan adalah sebagai berikut, gitu ya. O
sama dengan fungsi normal distribusi normal inverse untuk S bintang gitu ya, mu dikalikan L tambah O dan sigma terhadap sigma dikalikan L tambah O. Nah, ini nanti kemudian kita bisa selesaikan dengan menggunakan Excel solver untuk mencari nilai O yang ini kan ada 3 O. Nantinya kita cari gitu ya secara bertahap dengan menggunakan solver untuk menghasilkan apa? Nilai O yang optimal. Nah, nilai O yang optimal ini berarti kan ini harus sama semua gitu ya. Nilai O optimal. Nah, kita coba ke contoh kasus di mana kalau misalkan diketahui gitu ya, CW adalah $10, CS-nya adalah $5, kapasitas 5.000, maka S dolarnya adalah S bintangnya adalah 0,667. Nah, kalau untuk kasus ini gitu ya, contohnya misalkan gitu ya, mu C-nya diketahui 800, kemudian sigma C-nya 400, kita langsung bisa hitung dengan menggunakan rumus ini sehingga diperoleh 973. Sehingga nantinya untuk yang namanya overbookingnya 973. Tetapi di sini ada kapasitas 5.000. Berarti nanti yang namanya adalah total backup gitu ya. Total backup levelnya adalah 5.000 ditambah 973. Berarti perusahaan harus menyiapkan gitu ya, menyiapkan sejumlah 5 untuk backup level itu ada 5.973. Untuk kasus yang kedua, kalau misalkan ini tidak diketahui secara jelas, misal yang pertama adalah untuk mu-nya itu adalah gitu ya, hanya diketahui seperti ini, 15% dari backup level. Kemudian yang kedua adalah standar deviasinya adalah 7,5% dari backup level. Maka kemudian kita bisa formulasikan sebagai berikut gitu ya. O sama dengan normal inverse dari ini S bintang, kemudian ini adalah mu, ini adalah sigma. Ini tidak ada ya komanya, ini dikalikan 15% dikalikan ini 7,5% dikalikan 5.000 tambah O. Sehingga kita bisa selesaikan dengan menggunakan Excel solver gitu, nanti diperoleh adalah overbooking bintangnya adalah 1115. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan overbooking yang ini. Nah, apakah kalau dalam fungsi lebih tinggi ya tergantung fungsinya. Kalau fungsinya ini di sini misalkan hanya 0,1, di sini hanya 0,05 bisa jadi sama atau lebih kecil. Gitu ya. Cuman di sini pada saat hanya diketahui sebuah fungsi, penyelesaiannya akan berbeda. Kalau ini menggunakan seperti apa ya? Kita langsung bisa ketikkan fungsi di dalam Excel dengan menggunakan fungsi ini. Tetapi kalau ini kita tidak bisa ketikkan karena ada 3 O yang harus kita cari. Gitu ya. Nantinya kita harus cari yang optimal berapa, kita bisa menggunakan Excel solver. Yang ketiga adalah strategi terkait dengan penentuan price atau harga dan revenue management untuk seasonal demand. Puncak permintaan musiman itu biasa terjadi dalam kenyataan realita dalam rantai pasok. Nah, diskon pada saat off peak itu dapat mengalihkan permintaan pada periode peak. Mengalihkan demand dari peak ke off peak atau non peak period. Kemudian untuk strategi mengalihkan yang lain adalah bisa dengan menetapkan harga lebih tinggi selama periode puncak. Kalau regulernya gitu ya, misalkan misal ini hotel gitu ya, regulernya 500.000 gitu ya. Pada saat akhir pekan biasanya permintaan banyak. Nah, daripada banyak yang kecewa, perusahaan bisa naikkan gitu kan. Misalkan menjadi 700 sehingga nanti kan hanya
orang-orang yang memang sangat butuh dan mampu membayar harga tersebut nanti yang akan beli akan pesan gitu ya, pesan kamar di hotel tersebut. Nah, kemudian di sisi lain juga bisa menggunakan strategi. Berarti jangan kemudian disamakan antara weekday sama weekend misalkan 500.000. Tetapi yang weekday-nya bukan 500 tapi kemudian diturunkan misalkan 300. Nah, harapannya apa? Orang-orang yang awalnya punya rencana itu akan memesan kamar di weekend mungkin mau mengalihkan ke weekday gitu. Dengan asumsi misalkan liburan panjang gitu ya. Liburan panjang pun biasanya antara weekday sama weekend gitu ya, itu ada perbedaan meskipun sedikit. Kemudian berikutnya adalah penetapan ini tadi, strategi ini tentunya bisa meningkatkan keuntungan bagi pemilik aset, gitu ya, aset supply chain. Kemudian juga bisa menurunkan harga yang dibayarkan oleh sebagian pelanggan dan juga dengan harga diskon di off-peak itu diharapkan bisa mendatangkan pelanggan baru selama periode off-peak tersebut. Kemudian yang keempat adalah pricing and revenue management untuk bulk and spot contract. Nah, di sini nanti permasalahannya adalah bagaimana perusahaan membangun portofolio gitu ya, kontrak secara bulk yang jangka panjang dan kontrak untuk spot market yang jangka pendek. Nantinya perusahaan harus menentukan untuk yang bulk kontrak itu key-nya berapa gitu ya. Terus kemudian sisanya itu bisa dimasukkan pada spot market yang jangka pendek gitu ya, untuk mengantisipasi permintaan yang berfluktuasi. Kemudian tentukan persentase aset yang akan dijual, persentase aset yang akan dijual dengan kontrak bulk kontrak, dan persentase aset yang akan dijual menggunakan spot market. Persentasenya harus jelas. Lah, jumlah yang dialokasikan untuk spot market ini sebaiknya secara total bisa menghasilkan pendapatan marginal yang sama dengan pendapatan saat ini untuk penjualan bulk sales gitu ya. Seperti itu. Ini idealnya seperti itu, tapi kenyataannya ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk mencapai kondisi tersebut. Nah, sehingga untuk menjawab tantangan yang tadi sebelumnya, maka kita perlu kemudian tentukan gitu ya. Kita tentukan coba alokasinya. Misalkan CB ini adalah bulk contract cost, CS adalah spot market price, kemudian bintang adalah jumlah optimal gitu ya. Untuk aset yang dibeli secara bulk secara jumlah banyak, kemudian P bintang adalah probability demand untuk aset tersebut tidak melebihi Q bintang. Sehingga optimal value atau untuk P bintangnya kita bisa dekati dengan rumus berikut ini, CS kurangi CB dibagi CS. Kemudian untuk Q bintang, jumlah optimalnya yang harus dialokasikan untuk bulk kontrak adalah menggunakan distribusi normal inverse P bintang, mu, dan sigma. Nah, coba kita ke kasus gitu ya. Kalau misalkan di sini bulk contract cost-nya adalah 10.000 untuk 1 juta unit dan spot market-nya adalah 12.500 untuk per 1 juta unit. Sehingga P bintangnya kita peroleh 0,2 dolar per unit. Kemudian untuk P bintang ini adalah tadi probabilitasnya gitu ya. Probabilitasnya tidak melebihi Q bintang gitu ya.
itu adalah 0,2, ini adalah probabilitas, kemudian kita hitung Q bintangnya. Gitu. Di sini dengan menggunakan rumus ini diperoleh 6,63 juta unit. Berarti nanti untuk kasus ini perusahaan harus menetapkan gitu ya, bulk kontrak untuk sejumlah, kalau perusahaan lain ingin memesan gitu ya, itu adalah bulk kontraknya adalah sejumlah 6,63 juta unit untuk kontrak jangka panjang. Nah, kalau kemudian perusahaan pembeli itu ingin membeli lebih dari 6,63 juta unit, contoh misalkan dia mau membeli 7 juta, berarti sisanya yang sekitar berapa ini? 0,37 juta unit itu dia beli menggunakan spot market kontrak. Soalnya apa? Bisa jadi kan untuk periode ini, karena jangka pendek ya, misalkan jangka pendeknya mingguan. Gitu. Untuk minggu ini dia ingin beli 7 juta. Minggu depan misalkan 8 juta. Gitu ya. Nah, berarti selisih antara 7 juta dengan 6,63 gitu ya, itu masuk ke spot market. Kemudian yang periode berikutnya, minggu berikutnya yang 8 juta, selisih 8 juta dengan 6,63 juta, itu juga masuk ke spot market. Gitu ya. Sehingga di spot market itu kondisinya adalah jangka pendek, dan biasanya itu untuk mengakomodir fluktuasi atau perubahan demand dari buyer. Kemudian untuk penggunaan pricing and revenue management dalam prakteknya adalah perusahaan sebaiknya mengevaluasi pasarnya dengan hati-hati. Di sini perusahaan perlu mengidentifikasikan segmen dari pelanggan yang akan dilayani dan kebutuhan mereka itu seperti apa gitu. Nah, caranya bagaimana ya? Sebaiknya perusahaan bisa mengumpulkan data yang akurat dan lengkap terkait dengan produk yang ditawarkan, harga pesaing, terus harga produk sendiri, harga pesaing, terus kemudian kompetisi, kondisi kompetisinya seperti apa, perilaku konsumennya seperti apa. Itu adalah untuk mengevaluasi pasar. Kemudian berikutnya adalah menghitung manfaat dari revenue management. Bagaimana menghitungnya? Gitu ya. Bisa menggunakan data historis dan preferensi pelanggan gitu ya, untuk diestimasi. Dengan dasar itu kita melakukan estimasi benefit yang akan dirasakan dengan menggunakan skema tadi, salah satu skema yang sudah kita bahas, skema revenue management, kita estimasi dengan menggunakan misalkan model matematis bisa, menggunakan simulasi bisa. Kemudian mengimplementasikan proses forecasting yang akurat gitu ya, yang handal, sehingga apa? Dihasilkan error peramalan yang kecil. Nah, ini perlu kemampuan lebih gitu bagi perusahaan, di mana dia harus bisa memilih metode peramalan yang tepat bagi produknya. Kemudian keep it simple, ya tetap sederhana saja gitu ya. Misalkan tadi terkait dengan penentuan kelas tarif atau segmen, ya nggak usah terlalu banyak gitu ya. Mungkin hanya beberapa saja yang mudah gitu ya, yang mudah kemudian dikenali oleh konsumen. Kalau terlalu rumit, terlalu banyak, mungkin konsumen juga bingung gitu ya. Misalkan wah pilihannya terlalu banyak, nantinya selain konsumen bingung, perusahaan juga bingung gitu untuk mengelolanya. Apalagi kalau tiap segmen itu ada yang overlap. Nah, ini juga bahaya. Kemudian libatkan bagian penjualan dan operasional, di mana dari staf di kedua bagian tersebut harus memahami gitu ya, taktik atau strategi dari revenue management yang saat ini diterapkan perusahaan, sehingga nantinya khususnya untuk tenaga penjualan atau divisi marketing bisa menyesuaikan skema promosi penjualan mereka. Berikutnya adalah pahamkan dan informasikan ke konsumen, khususnya untuk konsumen yang menurut perusahaan memiliki nilai yang tinggi.
di mana memiliki nilai yang tinggi ini adalah yang bisa mengenerate revenue yang besar bagi perusahaan. Berarti tiap ada menyusun skema revenue gitu ya, misalkan nanti tadi berdasarkan segmen atau berdasarkan periode dan yang lain seasonal gitu ya. Ini perlu kemudian informasi ini dideliver ke konsumen khususnya gitu ya, khususnya konsumen yang memberikan kontribusi nilai yang cukup besar bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan perencanaan pasokan dengan revenue management. Gitu ya. Dengan mengintegrasikan ini diharapkan nanti dapat menciptakan nilai ataupun manfaat yang lebih besar. Contoh misalkan di supply planning kita kenal istilah meminimasi atau mereduksi lead time gitu ya, dengan quick response. Nah, di sini dengan quick response tentunya nantinya standar deviasi demand itu bisa lebih kecil dan kemudian safety inventory-nya lebih kecil, sehingga ini juga bisa menambah peningkatan revenue bagi perusahaan. Dan juga ya strategi lain gitu ya, misalkan postponement dan lain sebagainya, itu bisa kemudian diintegrasikan dengan skema revenue management yang akan dilakukan atau diimplementasikan oleh perusahaan. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah untuk Anda pahami. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.